Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai simulasi Beer Game. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama ada Alfiwina Rahmadanti, yang kedua Nurul Indah Febrianti, ketiga Hanifah Nuraini Karyasi, dan yang keempat Teresia Elizabeth Dameria. Nah, apa sih simulasi Beer Game ini? Simulasi Beer Game merupakan suatu permainan sederhana yang merepresentasikan rantai pasokan dari distribusi barang atau produk. Simulasi Beer Game ini digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai konsep-konsep supply chain management. Simulasi Beer Game terdiri dari 4 entitas supply chain, yaitu ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur, yang setiap entitasnya terdiri dari satu pemain. Sesuai dengan namanya, yaitu Beer Game, setiap rantai pasokan memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang memproduksi dan ada juga yang mengirimkan unit bir. Manufaktur bertugas untuk memproduksi, dan ketiga entitas lainnya bertugas untuk mengirimkan unit bir hingga sampai ke customer eksternal di ujung hilir rantai pasokan. Tujuan dari pemain dalam simulasi Beer Game ini yaitu setiap entitas harus memenuhi setiap pesanan bir yang masuk. Informasi pesanan mengalir dari hilir ke hulu, yaitu dari retailer, wholesaler, distributor, hingga sampai ke manufaktur. Setelah melakukan pemrosesan pesanan dan melakukan proses produksi barang, maka manufaktur akan melakukan pengiriman ke hilir dalam rantai pasokan, yaitu dari manufaktur, kemudian akan mengirimkannya ke distributor, akan dikirimkan ke wholesaler, hingga sampai ke retailer. Terdapat jeda waktu atau delay karena dibutuhkan waktu untuk memperhitungkan waktu proses logistik dan produksinya. Setiap pemesanan dan produksi membutuhkan 2 periode hingga akhirnya dikirimkan ke tahap berikutnya. Setiap pesanan harus dipenuhi, baik secara langsung yaitu menggunakan inventory, jika pemain mempunyai persediaan yang cukup, atau juga jika tidak terdapat persediaan maka akan mengirimkannya di periode selanjutnya atau disebut dengan backlog. Namun, backlog ini dapat membuat biaya persediaan yang dikeluarkan lebih banyak karena dalam backlog biayanya itu lebih mahal, sehingga tujuan utama dari setiap entitas adalah untuk menjaga agar biaya yang dikeluarkan ini tetap rendah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai langkah-langkahnya. Permainan ini dimainkan dalam beberapa periode yang mensimulasikan minggu. Pemain harus melakukan langkah-langkah berikut di setiap babaknya. Yang pertama, menerima pesanan yang masuk. Yang kedua, menerima pengiriman yang masuk. Yang ketiga, memperbarui lembar permainan atau playsheet yang menjelaskan mengenai pengiriman dan inventaris yang sedang beredar. Yang keempat, melakukan pengiriman barangnya. Dan yang kelima adalah memutuskan jumlah yang akan dipesan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi Beer Game pada website Beer Game, di mana setelah kita masuk kepada website, kita dapat membuat room berdasarkan nama yang sudah kita sepakati. Kemudian setelah kita dapat membuat room, kita dapat menentukan jumlah periode yang akan digunakan. Di sini kelompok kami menentukan 10 periode untuk kemudian semua entitas dapat join kepada website tersebut. Pada periode pertama dimulai dari retailer memesan 8 pieces yang akan dikirimkan kepada wholesaler, untuk kemudian wholesaler juga menentukan pesanannya yang akan dikirimkan kepada distributor sebesar 10. Distributor juga akan melakukan pemesanan kepada pihak manufaktur, begitupun manufaktur akan mengirimkan kepada pihak supplier. Pada periode 1 ini
Retailer akan mendapatkan pesanan dari end user, wholesaler dari retailer, distributor dari wholesaler, dan juga manufaktur akan mendapatkan pesanan dari entitas sebelumnya. Pada periode selanjutnya, retailer memesan 8 produk kepada wholesaler. Dilanjutkan wholesaler yang memesan 10 produk kepada distributor. Kemudian, distributor memesan 12 produk kepada manufaktur dan manufaktur membuat 15 produk. Di sini retailer mendapat pesanan dari end user sebanyak 4 produk. Di periode selanjutnya, retailer memesan kepada wholesaler 8, wholesaler memesan kepada distributor 10, distributor memesan kepada manufaktur 12, dan manufaktur memesan sebanyak 15. Lalu, retailer mendapatkan pesanan sebanyak 4. Lalu di periode selanjutnya, dari 4 sampai 10, itu dilakukan seperti sebelum-sebelumnya. Retailer memesan kepada wholesaler, wholesaler memesan kepada distributor, distributor memesan kepada manufaktur, dan manufaktur memesan kepada entitas sebelumnya lagi. Dilakukan terus sampai periode 10. Lalu setelah sudah sampai periode 10 akan didapatkan grafik dan semua data yang kita sudah dapatkan bisa dipindah ke playsheet. Selanjutnya, setelah kami sudah melakukan simulasi pada web beer game, maka kami akan menuliskan playsheet pada Excel. Di playsheet ini tertera beberapa informasi, yaitu periode pada permainan, pesanan yang dibutuhkan oleh entitas tersebut, ketersediaan stok, pesanan dari entitas lain, jumlah yang akan dikirim ke entitas lain, biaya yang dikeluarkan pada entitas tersebut, dan lain-lain. Apabila dilihat dari gambar pertama, gambar ini merupakan playsheet manufaktur. Dapat dilihat total cost yang dikeluarkan oleh manufaktur adalah 1.135. Dilihat di sampingnya, terdapat screenshot dari web beer game. Dapat dilihat bahwa total dari yang dikeluarkan manufaktur adalah 1.135, maka dapat dinyatakan bahwa playsheet ini sudah sesuai dengan web beer game. Pada gambar kedua, ini merupakan playsheet dari distributor. Dapat dilihat total cost-nya adalah 1.295. Dilihat dari sampingnya, yang merupakan hasil screenshot dari web beer game, maka dapat diketahui juga total yang dikeluarkan oleh distributor adalah 1.295. Maka dapat dinyatakan juga bahwa playsheet yang dikeluarkan oleh distributor sudah sesuai dengan web beer game. Selanjutnya merupakan hasil playsheet dari wholesaler. Di sini dapat diketahui bahwa total cost adalah 1.295. Lihat pada sampingnya, yang merupakan hasil screenshot dari web beer game, maka dapat diketahui juga total cost yang dikeluarkan wholesaler adalah 1.295. Maka terdapat kesamaan pada playsheet yang telah dibuat oleh wholesaler dengan yang ada di web. Maka dapat dinyatakan bahwa playsheet telah sesuai dengan yang ada di web. Gambar selanjutnya merupakan playsheet yang dibuat oleh retailer. Di sini diketahui bahwa total cost adalah 895. Dilihat pada sampingnya yang merupakan hasil screenshot dari web beer game, maka diketahui juga bahwa total cost yang dikeluarkan oleh retailer adalah 895. Maka playsheet dan hasil screenshot pada retailer telah sesuai. Maka dapat dinyatakan bahwa playsheet retailer sudah sesuai dengan web beer game. Kesimpulan dari kelompok kami adalah simulasi beer game menunjukkan bahwa antar bagian dalam suatu sistem sangat mempengaruhi, sehingga diperlukan komunikasi untuk mengurangi distorsi informasi yang menyebabkan terjadinya penumpukan atau kekurangan persediaan barang. Ketika terdapat inventory yang menumpuk atau backlog, maka akan ada cost yang terbuang. Setiap entitas juga harus memperhatikan data historis agar setiap entitas memiliki kesiapan dalam memenuhi permintaan.
Dengan adanya transparansi informasi, maka akan membantu kedua ujung entitas supply chain dalam mengendalikan persediaan dan dapat mengurangi fluktuasi permintaan yang terjadi pada setiap entitas. Sekian dari penjelasan kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.